Oke, saya akan menjelaskan konsep Buffer Spindle atau dalam translasi bahasa Indonesia jarum Buffer yang kita bisa implementasikan untuk mengaproksimasi nilai pi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa nilai pi, nilai eksak pi itu sudah diketahui yaitu 3,1415 sekian sekian sekian. Dan pada kasus ini kita akan coba aproksimasi ulang nilai pi tersebut dengan menggunakan Buffer needle. Secara teknis, pada konsep Buffer needle ini, nilai pi ini akan diaproksimasi dengan melakukan sebuah eksperimen. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu kertas VS, lalu kita membuat beberapa garis paralel. Oke, lalu kita siapkan beberapa jarum dan kita lempar, maka nanti kurang lebih kalau kita visualisasikan kurang lebih kita punya sebaran jarum gitu ya. Dan dari sebaran ini kurang lebih kita mempunyai dua kondisi dari jarum. Yang pertama adalah jarum yang memotong garis dan tidak memotong garis. Jadi untuk kasus ini misalnya kita punya beberapa jarum memotong garis, misalnya ini 1, 2, 3. Oke, jadi untuk kasusnya ada 6 jarum yang memotong garis. Jadi sederhana gitu ya. Sangat sederhana. Jadi kita cukup sediakan kertas, kita lempar jarum, lalu kita hitung berapa jarum yang memotong garis. Nanti jumlah jarum memotong garis ini akan kita gunakan untuk mengaproksimasi nilai pi. Nah, adapun persamaan yang kita bisa gunakan, kita bisa turunkan dari kondisi gitu ya. Kondisi yang harus dipenuhi agar jarum tersebut memotong garis. Jadi kalau saya perbesar garisnya untuk memudahkan gitu ya. Oke. Oke, di sini kita punya beberapa parameter. Yang pertama, kita definisikan jarak antar garis paralel ini sebagai D gitu ya. Itu. Lalu kalau kita punya jarum seperti ini, maka panjang jarumnya kita definisikan sebagai L gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendefinisikan variabel yang lain ya. Jadi misalnya kita punya dua ujung jarum, ini dan ini gitu ya. Maka kalau kita tarik garis menuju ujung jarum terjauh menuju titik garis gitu ya. Oke. Maka kita bisa definisikan bahwa jarak dari ujung jarum terjauh menuju garis itu sebagai X. Dan sudut yang terbentuk itu sebagai theta. Oke, seperti ini gitu ya. Sehingga nanti kita bisa turunkan persamaan dari variabel-variabel tersebut. Nah, sekarang gini. Pada dasarnya titik ini adalah, jadi kalau ujung jarum ini menyentuh garis, maka titik ini adalah titik minimum di mana jarum akan motong garis. Artinya seperti ini. Kalau misalnya titiknya saya geser ke sini dengan sudut yang sama, gitu ya. Dengan sudut yang sama dan panjangnya sama, maka kurang lebih jarum itu tidak akan motong garis, gitu ya. Tidak akan motong garis. Artinya apa? Artinya dengan sudut tertentu, gitu ya, kita bisa menentukan X minimum di sini ya, yang harus dipenuhi sehingga kondisi jarum motong garis itu bisa terjadi, gitu ya. Sehingga kita definisikan titik di sini ya. Syaratnya adalah ujung di sini mengenai garis, maka ujung di sini adalah X minimum. Maka X minimum adalah X jarak minimum yang harus dipenuhi agar jarum memotong garis. Nah, kalau kita lihat variabel X, theta, dan L, kita bisa gunakan suatu, ini saya hapus dulu. Kita bisa gunakan hubungan sudut dengan perhitungan cos gitu ya. Jadi kita tahu bahwa cos theta gitu ya. Itu kan samping per miring, berarti X per L gitu ya. X per L. Untuk kasus ini X-nya itu kita, kalau ujung jarum ini menyentuh garis, maka ini adalah X minimum. Kita definisikan di X minimum. Maka kita bisa turunkan bahwa X minimum itu adalah L cos theta gitu ya. L cos theta. Sehingga nanti pertama kita punya hubungan bahwa
X minimum yang harus dipenuhi itu adalah L, panjang jarum dikali cos sudut yang terbentuk. Nah, sekarang jadi kalau kita implementasikan artinya gini, kalau misalnya saya lempar lalu ujungnya ada di sini, ini kan X minimum ya, jadi kalau saya kali batas, ini X minimum. Jadi kalau ujungnya di bawah hijau ini, pasti dia tidak akan motong garis dengan sudut yang sama ya. Tapi kalau ujung yang terjauhnya itu ada di atas yang hijau, pasti dia motong garis. Nah, sekarang kita akan bicara probabilitas, gitu ya. Kita bicara probabilitas. Jadi kalau saya buat graf, gitu ya, kurva probabilitas antara dua variabel, gitu ya. Nah, variabel yang kita pilih adalah variabel yang dinamis, yang berubah. Artinya di sini kita punya X, kita punya L, kita punya theta, gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa L itu pasti fix, karena panjang jarum itu sudah kita tentukan dari awal. Maka variabel yang berubah adalah X dan theta. Maka kita buat kurva untuk menentukan probabilitas, gitu ya, X dengan theta. Nah, X di sini adalah jarak ujung jarum dengan garis. Artinya, nilai X paling besar itu adalah D, jadi tidak mungkin dia nilai X itu lebih D, karena kalau dia udah lewat sini, maka dia adalah nilai X yang baru, gitu ya. Maka di sini kita tulis bahwa maksimum nilai X itu adalah D. Nah, sekarang sudut, gitu ya. Nah, pada dasarnya di sudut ini, kita bisa bagi menjadi 4 kuadran. Ya. Jadi kalau saya bagi gini, ya, ini kuadran 1, 2, 3, 4, gitu ya. Maka pada dasarnya, kita cukup fokus pada satu kuadran. Kenapa? Karena pada dasarnya, kalau misalnya kita sudutnya terbentuk di kuadran yang bawah, maka sebenarnya dia perhitungannya sama saja, gitu ya. Artinya dia simetrik, gitu ya. Kalau dia masuk kuadran yang sebelah kiri, dia sebenarnya simetrik dari sebelah kanan, gitu ya. Sehingga nanti untuk kasus ini kita cukup fokus ke satu kuadran saja, sehingga sudut maksimum itu 90 derajat, atau kalau kita tulis sudut maksimumnya adalah pi per 2, gitu ya. Pi per 2. Nah, sekarang kita turunkan probabilitasnya, gitu ya. Jadi kalau paling gampang kita bagi menjadi ini, jadi misalnya ini pi per 4, gitu ya. Atau biar terbayang, gitu ya. Berarti ini 90 derajat, ini 45 derajat, terus ini pi per 3, gitu ya. Pi per 3 berarti 60 derajat, lalu ini pi per 6, misalnya. Pi per 6 berarti 30. Nah, sekarang kita turunkan kurva probabilitas. Jadi kalau ini sudutnya 0, di sini 0 ya. Kalau sudutnya 0, maka X minusnya itu kita hitung cos theta 0, berarti cos 0 itu 1 ya. 1 kali L berarti untuk sudut 0, X minnya adalah 1 kali L, berarti kita tulis di sini L. Lalu kalau sudutnya 30, berarti kalau ini setengahnya ya, setengah L, berarti ini sekitar 0,8 L di sini. Cos 45 sekitar 0,7 sini. Lalu 60 sekitar 0,5. Lalu 90 0. Sehingga kita bisa gambar kurvanya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, jadi kita punya area probabilitas di mana apabila jarum memenuhi kondisi di bawah kurva, maka dia pasti akan motong garis. Contoh misalnya, kalau dengan sudut 30, misalnya kita dapat X-nya posisinya di sini, maka pasti dia akan motong garis karena minimumnya ada di sini, gitu ya. Tapi kalau kita lempar posisi X-nya ada di sini dengan sudut yang sama, 30, maka bisa dipastikan dia tidak akan memotong garis. Nah, lalu kita punya area lain, gitu ya. Area lain itu yaitu area total. Jadi kalau saya buat ini area totalnya. Area total. Jadi area total itu jumlah seluruh kemungkinan, gitu ya. Kalau katakan N, area total.
Lalu ini saya tulis, kita notasikan dia sebagai Z, yaitu area memotong garis. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi pertama, kita bisa mendefinisikan dua area di sini berdasarkan kondisi yang dipenuhi oleh jarum agar dia motong garis, gitu ya. Di sini area yang biru itu adalah area di mana jarum akan motong garis, lalu yang merah itu area total. Nah, sekarang kalau kita turunkan, gitu ya, kita buat suatu perbandingan antara area yang motong garis dengan area total, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling mudah, area total. Area total itu sisi kali sisi, maka D dikali pi per 2. Maka ini area totalnya D kali pi per 2. Lalu untuk area di bawah kurva, gitu ya, itu sebenarnya adalah integral dari 0 sampai pi per 2. Jadi, kalau kita bicara area, luas area itu bisa kita hitung dengan menghitung nilai integralnya sebenarnya. Artinya nilai integral itu nilainya, aproksimasinya bisa kita prediksi dengan luas kurva. Atau sebaliknya, gitu ya. Jadi, persamaan garisnya L cos theta ditegralkan terhadap theta. Oke, nah lalu kalau kita turunkan, L-nya keluar, cosnya integral jadi sin theta pi per 2 sampai 0 per D dikali L per 2. Sorry. Pi per 2. Oke, lalu L sin pi per 2 gitu ya, dikurangi sin 0 per D pi per 2. Nah, ini kita tahu sin pi per 2 1, sin 0 0, sehingga 1 min 0 0, 1 min 0 1, sehingga hasilnya adalah L. Sehingga kita bisa tulis Z per N itu adalah L per D kali pi per 2. Nah, di sini karena kita ingin menghitung nilai pi, gitu ya, maka kita bisa keluarkan pi-nya, gitu ya. Sehingga kita dapat 2L per D dikali N per Z. Oke, jadi ini rumusan kita bisa gunakan untuk mengaproksimasi nilai pi dengan menggunakan metode Buffer-Needles, gitu ya. Jadi di sini kalau kita review arti dari masing-masing variabel, gitu ya. Pi ini adalah nilai kita akan aproksimasi, L ini adalah panjang jarum, D adalah jarak antar garis paralel, gitu ya. N untuk kasus di kurva itu adalah area total, Z adalah area motong garis, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengaproksimasi dengan dua pendekatan sebenarnya. Dua pendekatan. Jadi yang pertama, kita bisa aproksimasi dengan pendekatan eksperimen, gitu ya. Kita bisa buat eksperimen. Yang kedua, kita bisa aproksimasi dengan komputasi. Artinya kita buat algoritma dan kita selesaikan dengan perhitungan komputer. Nah, kalau dengan eksperimen, maka kasusnya sederhana gitu ya. Jadi kalau dengan eksperimen, maka kita cukup fokus pada N dan Z. Begitupun komputasi gitu, karena L dan D kan konstan ya. Jadi kalau eksperimen sederhana, N itu berarti, kalau itu eksperimen berarti N adalah jumlah jarum yang kita gunakan untuk melempar. Jadi eksperimen itu benar-benar kita melempar gitu ya, melakukan aktivitas. Nah, jarum di sini sebenarnya bisa diganti dengan objek yang lain, misalnya dengan tusuk gigi, atau korek api, atau objek lain yang fungsinya sejenis. Gitu. Maka untuk eksperimen, gitu ya, maka N itu jumlah jarum total yang kita gunakan pada eksperimen tersebut, gitu ya. Adapun Z itu adalah jumlah jarum yang memotong garis, gitu ya. Jarum memotong garis. Nah, secara eksperimen, bagaimana kita menentukan kondisi memotong garis kan sederhana ya. Kita cukup lihat secara visual, lalu lihat bagaimana jarum, kondisi jarum gitu ya,
Kalau motong garis berarti sederhananya jarum itu memang motong garis gitu ya. Karena ini kan eksperimen sederhana gitu ya. Sehingga nanti kita lempar berapa kali, nanti kita akan lihat berapa jarum motong garis, masukkan dia sebagai nilai Z, lalu berapa jarum motong yang kita gunakan, masukkan nilai N, maka nanti kita akan dapatkan nilai Pi-nya berapa gitu ya. Nah, pada prakteknya kita bisa coba dengan berbagai macam nilai N gitu ya. Berbagai macam nilai N sehingga nanti kalau saya tulis di sini. Jadi kalau saya tulis ulang Pi sama dengan gitu ya, 2L per D dikali N per Z. Gitu ya. Nanti dengan berbagai variasi nilai N, nilai Pi gitu ya, lalu ini 3,14 sebagai reference. Nanti kita akan lihat dengan nilai N tertentu, misal 1000 sampai 10.000 misalnya. Gitu ya. Kita akan lihat sebenarnya trennya seperti apa gitu ya. Nah, karena ini random, sebenarnya kita tidak bisa pastikan untuk sekali percobaan gitu ya, itu trennya itu seperti apa gitu ya. Nah, maka karena ini random, maka untuk satu nilai N, itu kita perlu melakukan beberapa kali atau beberapa trial gitu ya. Sehingga nanti kita ambil nilai rata-ratanya. Dan ini berlaku untuk semua kasus random. Jadi setiap eksperimen atau komputasi yang melibatkan random number biasanya kita lakukan beberapa kali percobaan. Kenapa? Karena kalau sekali itu sebenarnya belum begitu representatif gitu ya. Tapi kalau trialnya banyak, itu kurang lebih kita akan bisa dapat tren atau representasi yang mendekati gitu ya. Meskipun tidak fix atau absolut gitu ya, tapi paling tidak kita mendapatkan representasi yang mendekati. Jadi misalnya kalau N1000 itu kita harus ulang berapa kali, misalnya 10, nanti kita akan lihat trennya seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya dari 10 trial itu kita bisa ambil rata-ratanya sehingga kita bisa katakan bahwa kurang lebih nilai itu yang merepresentasikan nilai Pi untuk N tertentu gitu ya. Nah, untuk kasus ini ambillah misalnya kita ya random gitu ya, saya nggak tahu juga ini ya. Tapi pada dasarnya secara teori makin besar nilai N gitu ya, secara teori, maka harusnya dia makin mendekati nilai yang aktual atau eksak secara teori gitu ya, meskipun secara realnya itu bisa ya bisa tidak gitu ya. Ini eksperimen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang komputasi. Jadi persamaannya sama gini ya. Jadi persamaan kita gunakan sebenarnya sama Pi 2L per D gitu ya. L-nya sama, panjang jarum, D-nya jarak antar garis paralel. Cuma yang membedakan adalah bagaimana kita menentukan kondisi jarum memotong garis. Gitu. N-nya sama ya, ini jumlah jarum. Z itu adalah jumlah jarum memotong garis, cuma Z-nya itu bagaimana itu yang berbeda gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau eksperimen kan by human ya. Jadi manusia itu kan punya kemampuan visual. Jadi pada saat kita lempar, kita bisa menentukan secara visual dia motong garis atau tidak. Tapi berbeda dengan komputer gitu ya. Maka kita harus menentukan kondisi atau kita harus menentukan algoritma untuk menginformasikan kepada komputer apakah jarum tertentu motong garis atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita representasikan lemparan gitu ya. Throw. Jadi sekali lempar gitu ya, kita lempar jarum gitu ya. Maka sebenarnya kita harus mendefinisikan dua variabel gitu ya. 1, 2. Jadi kita lihat di sini ya. Pada kita lempar sebenarnya, maka sebenarnya ada dua kondisi yang perlu kita atau dua variabel yang kita bangkitkan gitu ya. Jadi L itu fix, maka yang variabel yang kita bangkitkan adalah X dan theta. Jadi pada saat kita lempar, kita harus bangkitkan secara random theta-nya berapa, lalu X-nya berapa gitu ya. Maka nanti kita harus bangkitkan pertama random untuk X dan theta random untuk theta gitu ya. Di mana nanti
bilangan random yang kita bangkitkan tuh harus sesuai, atau rentangnya harus sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi misalnya X itu rentangnya harus antara 0 sampai D gitu ya. Lalu theta itu rentangnya antara 0 sampai pi per 2 gitu ya, atau 90 derajat. Gitu. Karena kita mengaproksimasi nilai pi gitu ya, maka kita buat rentang seperti ini gitu ya. Oke. Meskipun nanti di code-nya ya, kayaknya perlu garis bawahi, di code-nya itu idealnya kita mengganti pi per 2 ini dengan 90 derajat. Kenapa seperti itu? Karena di kasus ini kita anggap kita ingin mengaproksimasi nilai pi. Jadi tidak make sense kalau kita ingin mengaproksimasi nilai pi, tapi kita gunakan nilai pi di dalam program kita gitu ya. Jadi kita anggap kita belum turunin nilai pi, maka kita ganti sudut ini jadi 90 derajat gitu. Biar program kita buat itu make sense gitu ya. Nah, maka sekali lempar kita bagikan dua nilai random untuk X dan random untuk theta gitu ya. Nah, lalu setelah kita lempar, kita tentukan kondisi gitu ya, kondisi. Jadi kondisi jarum motong garis. Kondisinya apa ya? Sederhana gitu ya. Kita tadi sudah tentukan bahwa jarum akan motong garis kalau X-nya itu ada di bawah X min. Jadi ini X min ya. Jadi kalau saya tulis ini X min. Maka jarum akan motong garis kalau X-nya itu ya, jarak ujung jarum ke garis itu lebih kecil dari X min. Jadi daerah sini ya. Daerah sini. Jadi kalau dia lebih besar di bawah sini, berarti dia tidak akan motong garis. Maka kita bisa tulis kondisinya adalah X jarak ujung jarum ke garis itu harus lebih kecil sama dengan X min gitu ya. Dimana X min-nya kita sudah definisikan bahwa X min itu L cos theta. Oke, jadi nanti kalau kita buat lebih spesifik, maka ini adalah X random, ini theta random. Sehingga nanti X random yang kita bangkitkan pertama, dia akan digunakan di sini, lalu theta randomnya akan digunakan di sini. Sehingga nanti kita akan bisa tentukan apakah jarum tersebut motong garis atau tidak. Oke, di sini saya akan bantu, kita akan buat pseudocode sederhana gitu ya. Pseudocode sederhana. Pertama kita inisialisasi jelas ya. Kita buat nilai awal. Oke. Yang pertama kita definisikan D jarak antar garis paralel. Nah, yang perlu diperhatikan gitu ya, di buffer needle ini ada satu kondisi yang harus dipenuhi gitu ya, yaitu jarak antar garis paralel itu harus lebih besar dari panjang jarum. Jadi ini harus dipenuhi gitu ya. Kenapa? Karena kalau panjang jarumnya lebih besar dari D, maka kemungkinan besar jarum itu bisa motong garis gitu ya, karena rentangnya itu terlalu kecil gitu ya. Maka syarat yang harus dipenuhi pada kasus ini adalah jarak antar garis paralel itu harus lebih besar dibandingkan panjang jarum. Oke, kita inisiasi nilai D gitu ya. Jadi misalnya kita anggap misalnya D-nya 10 cm gitu ya. Lalu panjang jarum, panjang jarum misalnya 5 gitu ya, misal. Maka selanjutnya kita tentukan berapa jumlah jarum yang akan digunakan gitu ya. Jadi di sini untuk melihat tren ya seperti ini gitu ya. Sebenarnya kita bisa definisikan beberapa kombinasi gitu ya. Jadi misalnya 1000 gitu ya. Sampai 10.000 atau lebih besar dari itu gitu ya. Lalu yang jangan lupa juga adalah jumlah trial. Jadi trial itu adalah berapa kali percobaan akan kita ulang untuk nilai n tertentu. Jadi misalnya jumlah trial itu di sini 10, sehingga nanti kita akan rata-ratakan jumlah pi untuk n tertentu dari 10 percobaan ini. Maka selanjutnya kita iterasi gitu ya. Kita lakukan iterasi. Nah, di iterasi ini kita akan melakukan 2 looping ya. Jadi looping pertama itu ada looping untuk trial. Jadi misalnya kita looping
sejumlah trial. Lalu yang kedua adalah looping untuk jumlah jarum, gitu ya. Maka setiap jumlah jarum tertentu gitu ya, kita lempar, gitu ya. Kita lempar. Ingat bahwa sekali lempar, kita membangkitkan 2 random number X run dan theta run. Lalu kita cek kondisi, gitu ya. Kita cek kondisinya. Jadi kalau X run-nya lebih kecil sama dengan L cos theta random, maka jumlah jarum motong garis itu bertambah gitu ya. Jadi saya lupa di sini kita definisikan satu variabel misalnya Z, kita awalnya 0, artinya awalnya tidak ada jarum motong garis. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka Z-nya ditambah 1, Z++. Gitu. Z-nya nambah 1 sampai jumlah yang tertentu. Nanti di akhir di sini, gitu ya, kita hitung Pi-nya. Pi sama dengan gitu ya, 2L per D dikali N per Z. Gitu ya, N yang ini, N yang di sini. Sehingga nanti ini Pi I gitu ya. Pi untuk trial ke I. Nanti terakhir Pi adalah rata-rata dari Pi I. Dimana I itu adalah jumlah trial. Sehingga nanti kita akan bisa tentukan nilai Pi untuk N tertentu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke coding ya. Gitu ya. Di sini kita akan coba terjemahkan gitu ya pseudocode ini ke dalam bentuk bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini saya akan gunakan Python ya. Oke, di sini saya akan ambil klip dulu gitu ya. Screenshot dulu untuk Oke, ini saya screenshot sebagai panduan gitu ya. Saya simpan di sini. Nah, kita lihat di saya buat file yang baru. Oke. Jadi kita buat yang namanya buffers. Middle. Oke. Pertama kita import library. Jadi beberapa library untuk perhitungan kita import numpy, lalu untuk plottingnya kita import matplotlib.pyplot splt. Oke, sekarang kita masuk initialization ya. Oke, yang pertama kita definisikan dulu jarak antar garis paralel D sama dengan 10. Ini distance of parallel line. Lalu ini jarak panjang jarum, misalnya 5. Length of needles. Lalu kita definisikan dulu n needles, atau kita tulis n di sini ya, jumlah jarumnya. Di sini kita akan coba jumlah yang cukup banyak, misalnya dari 100 sampai 10.000 ya, biar nanti grafiknya lebih bagus. Di sini saya bisa pakai numpy ya, numpy untuk membuat list 100 sampai 10.000. Nah, karena dia eksklusif kita tambah 100 ujungnya, dia kenaikan 100. Lalu jumlah trial untuk masing-masing nilai n itu 10. Oke. Lalu kita mulai masuk iterasi gitu ya. Nah, di iterasi ini saya buat list gitu ya, biar nanti bisa diplot n terhadap nilai pi-nya. Jadi pilih sini nanti isinya adalah nilai pi untuk masing-masing nilai n. Oke, lalu di sini iterasinya dua lapis ya, karena di sini kita hanya pertimbangan 1 n misalnya. Tapi kalau n-nya lebih dari 1, kita bisa tambahkan iterasi keluarnya itu adalah jumlah n yang bervariasi. Jadi misalnya kalau saya for n in n gitu ya. Jadi nanti kita akan iterasi terhadap anggota dari list array n ini gitu ya. Lalu iterasi selanjutnya adalah jumlah trial. Jadi for trial in n trial. Oke. Nah, lalu di sini kita inisialisasi gitu ya.
Jadi kita inisialisasi. Yang pertama adalah Z. Jadi Z-nya itu awalnya 0. Lalu yang kedua adalah, agar kita bisa merata-ratakan jumlah N untuk trial tertentu, kita buat list P trial. Sehingga nanti kita rata-ratakan terhadap list ini. Lalu selanjutnya, kita iterasi terhadap jumlah N tertentu. Gitu. Jadi for I misalnya gitu ya. In rank N gitu ya. Jadi kita iterasi sebanyak N di sini. N di sini adalah anggota dari N yang besar. Atau di sini biar tidak bingung, kita ganti misalnya N needles. Oke, jadi kita ulang-ulang sebanyak N needles-nya gitu ya. Nah, lalu kita lempar. Nah, pada saat lempar, kita bangkitkan dua bilang random. Pertama itu adalah untuk X gitu ya. X sama dengan, jadi kalau kita bangkitkan numpy random.run, ini adalah bilang random yang akan menghasilkan nilai random antara 0 sampai 1. Nah, karena kita ingin membangkitkan nilai random X dengan rentang 0 sampai D, maka cukup kita kalikan ini D, sehingga nanti bilang random yang dibangkitkan akan berada pada rentang tersebut. Lalu theta random.run, lalu kita kalikan dengan pi per 2. Tapi kasus ini seperti saya bilang, bahwa kita hindari penggunaan pi, karena di sini justru kita akan mencari nilai pi, maka kita ganti dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat. Nah, ini. 90 derajat. Oke. Sehingga nanti kita akan dapatkan bilang random untuk theta antara 0 sampai 90 derajat. Oke. Nah, lalu kita cek kondisi gitu ya. Jadi kalau saya ini throw, lalu ini condition. Di kondisi ini kita cek if x less than equal gitu ya. L times cos gitu ya. Theta gitu ya. Nah, di sini harus hati-hati bahwa operasi cos di Python NumPy itu hanya menerima yang satuannya radian. Maka karena ini masih degree ya, kita harus konversi dia menjadi radian. NumPy.degree to radian. Nah, maka dengan menggunakan fungsi ini kita mengkonversi nilai sudut yang awalnya degree menjadi radian, sehingga dia bisa dihitung dengan menggunakan fungsi cos di dalam NumPy. Oke, nah lalu kalau kondisi terpenuhi, maka Z-nya ditambah 1. Gitu ya. Sorry, Z-nya ditambah 1. Oke, lalu ini ulang terakhir. Gitu ya. Nah, lalu kita simpan ya. Jadi pertama, kita hitung nilai P untuk trial tertentu. Ini kan trial ya. Ini trial, ini garis di bagian ini kan satu trial. Jadi nilai pi sama dengan gitu ya 2L per D gitu ya dikali N per Z. Nah, hati-hati N di sini adalah untuk kasus ini N needle gitu ya jumlahnya. Karena kalau kita pakai N ini dalam bentuk list pasti error perhitungannya, ini N needle. Oke. Lalu P-nya kita masukkan ke P trial ini gitu ya. Kita masuk ke sini. Lalu terakhir di sini kita hitung rata-ratanya gitu ya. P average itu sama dengan np.average dari P trial. Gitu. Lalu kita masukkan ke P list yang utama gitu ya. Jadi kita dua kali merata-ratakan. Rata-rata untuk trial dan rata-rata untuk nilai P akhir gitu ya. Jadi di sini kita masukkan ke sekali rata-rata ya untuk yang trial. Tapi kita dua kali masukkan ke dalam list. Ini list pertama untuk trial, di sini list kedua untuk jumlah yang tertentu. Ini P average. Oke, kita dapat ini gitu ya. Ini kalau kita running, oke, error. Oke, ini len ya harusnya. In rank. Oke. Oke, dia akan running ya. Hitungannya sudah selesai, jadi kita bisa lihat nilai P-nya di P list. Oke, ini nilai P untuk berbagai
atau berbagai jumlah jarum ya, untuk berapa jumlah jarum yang kita gunakan. Lalu kita buat visualisasinya agar lebih mudah memahami terkait dengan tren yang kita dapat dari eksperimen ini. Jadi kita plot n terhadap nilai p list gitu ya. Terus kita buat warnanya biru. Lalu kita plot juga scatter ya, scatter sama ininya. Lalu labelnya approximation. Lalu kita plot nilai reference-nya ya, y-nya sama dengan nilai p, warnanya hitam. Lalu labelnya nilai eksak. Oke, lalu X labelnya biar informasi jelas, ini number of needles. Lalu Y-nya nilai P gitu ya. Nilai P. Value. Lalu kita tampilkan labelnya. Lalu kita tampilkan plotnya. Oke, jadi ini hasil yang kita dapat dari eksperimen yang kita lakukan, eksperimen secara komputasi ya. Jadi di sini kita lihat sebenarnya secara umum trennya makin besar nilai n atau makin banyak jumlah jarum yang kita gunakan, itu cenderung nilai p yang kita dapat itu makin mendekati nilai eksaknya gitu ya. Meskipun di sini kalau kita lihat di n terakhir itu sudah hampir mendekati gitu ya, hampir mendekati. Jadi kalau kita tambah nilai n-nya gitu ya, maka probabilitas ya. Jadi kita tidak bicara hal yang absolut, tapi kita bicara probabilitas kita mendapatkan nilai P yang mendekati eksak itu lebih besar gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kalian bisa coba melakukan eksperimen yang sama dengan nilai n yang mungkin lebih besar, dan nanti kalian bisa lihat bagaimana kontribusi dari penambahan nilai itu terhadap akurasi nilai P yang kalian dapatkan. Oke, jadi kalau saya recap tentang buffer needles ini, jadi yang pertama kalian paham terkait formulasi yang kita dapatkan di sini, gitu ya, diturunkan dari mana. Lalu pada dasarnya kita bisa gunakan formula ini untuk mengaproksimasi nilai P, baik dengan menggunakan eksperimen maupun komputasi. Jadi eksperimen itu berarti kalian melakukan aktivitas melempar jarum atau objek sejenis, lalu kalian tentukan secara visual human sense terkait jarum mana yang motong garis, lalu kalian masukkan persamaan ini. Adapun dengan kalau kita menggunakan komputasi, maka kuncinya adalah kita memberikan informasi kepada program kita buat terkait kondisi pada saat kapan jarum itu motong garis gitu ya. Oke, sekian. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan menambah wawasan terkait dasar-dasar pemodelan simulasi.